Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau bikin Q&A, question and answer. Dan di sini sudah ada 10 pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Dan sekarang mau kita jawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama. Asalnya dari mana? Oke, jadi aku berasal dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Kabupaten Tojo Una-Una. Pertanyaan kedua. Kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Tanggal lahir 29 Mei 2002. Pertanyaan keempat. Mengapa memilih jurusan pemikiran politik Islam? Nah, mengapa memilih jurusan pemikiran politik Islam? Jadi memang sudah sangat suka dengan isu-isu sosial dan isu-isu politik itu sejak SD. Jadi dari SD itu sering mengikuti perkembangan politik dari berita, dari beberapa media juga, dari buku juga sering mengikuti dan sering membaca. Jadi memang backgroundnya itu aku sendiri sangat suka dengan pelajaran sejarah. Jadi dari SD aku memang suka banget deh pokoknya sama pelajaran sejarah perjuangan bangsa, sejarah baik itu pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan, itu aku suka banget. Dan kalau setiap ada pelajaran sejarah itu aku excited banget karena secinta itu sama pelajaran sejarah. Nah, dari kecintaan sama sejarah ini, sejarah kan juga banyak sekali membahas tentang politik kan, politik pemerintah Indonesia pada saat itu, pada saat masa penjajahan maupun setelah masa kemerdekaan. Jadi akhirnya di saat aku udah SD, SMP sampai SMA itu suka banget sama politik gitu, sejarah politik dan sejarah strategi politik yang digunakan pemerintah Indonesia pada saat itu. Seneng banget mengikuti itu semua gitu. Jadi akhirnya pas masuk kuliah itu memilihnya jurusan politik. Nah, mengapa ada Islamnya, pemikiran politik Islam? Karena kan politik itu kalau digabungkan dengan Islam memang sangat-sangat bagus ya. Jadi orang mungkin taunya politik itu suatu bisa dibilang dalam tanda kutip jahat lah gitu. Banyak manipulatifnya, banyak kejahatannya lah gitu. Tapi sebenarnya politik itu bisa dilakukan dengan cara yang baik, yaitu jika kita memang politik itu intinya baik lah kalau digunakan dengan cara yang baik, yaitu kalau kita memasukkan unsur Islam di dalamnya. Jadi Islam dan politik digabungkan menjadi satu, itu tentu akan sangat menjadi suatu gebrakan baru lah dalam sistem pemerintahan, karena ada politiknya juga ada Islamnya. Islam yang membantu politik untuk bekerja dan untuk berjalan dengan cara yang baik dan dengan aturan yang baik gitu. Jadi Islam dan politik memang sangat-sangat klop gitu. Politik dengan ilmu kekuasaan, dan Islam segala sesuatu diatur dengan sekian rupa bagusnya, sehingga ketika dua ini dipertemukan, Islam dan politik, maka insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik dan bermanfaat ke depannya bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Amin, insya Allah. Oke, kita masuk pertanyaan kelima. Bagaimana cara menyemangati diri di saat sedang lelah? Nah, cara menyemangati diri di saat sedang lelah. Jadi tentunya kita di saat kita lelah pastikan kita harus mengingat gitu, dan harus memflashback lagi bahwa apa sih tujuan awal kita
untuk berjuang itu apa gitu. Kita berjuang dan bekerja keras ini untuk apa gitu. Dan tentunya kita bekerja dan berjuang itu tentu kita punya tujuan dan punya goals yang ingin kita capai dalam hidup gitu. Nah, jadi menurut aku dengan kita mengingat lagi tujuan awal kita, motivasi awal kita dalam berjuang, itu yang akan membangkitkan lagi semangat kita dalam berjuang gitu. Oke. Pertanyaan ke-6. Apa nasihat orang tua yang tidak pernah kamu lupa? Nasihat orang tua yang tidak pernah aku lupa pastinya orang tua selalu bilang jangan lupa sholat, jangan lupa mengaji, selalu berbuat baik sama semua orang, terus selalu taat terhadap perintah dan nasihat orang tua, dan juga selalu berbakti sama orang tua. Itu sih. Apa mimpi-mimpimu ke depan? Mimpi-mimpi ke depan pastinya ingin menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil, orang yang membanggakan dan membahagiakan kedua orang tua. Itu mimpi-mimpi terbesar yang ingin diraih ke depannya. Oke, pertanyaan ke-8. Ingin menjadi manusia seperti apakah kamu? Nah, ingin menjadi manusia yang pastinya bermanfaat, berguna bagi, bukan cuma untuk diri sendiri, tapi berguna dan bermanfaat bagi banyak orang gitu. Pertanyaan ke-9. Apa motivasi terbesarmu sampai hari ini? Motivasi terbesar sampai hari ini adalah yang mendorong aku untuk bisa berjuang. Motivasi terbesarnya tentu ingin membanggakan dan membahagiakan orang tuaku gitu, karena yaitu motivasi aku yang saat inilah yang ingin aku raih, itu ingin membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuaku. Karena ya aku dari kecil udah dilahirkan dan dibesarkan dari kedua orang tuaku, dan mereka bekerja juga dari aku kecil untuk menafkahi aku gitu. Jadi mereka kerja keras, mereka itu sudah mereka lakukan dari aku kecil, dari saat aku dalam kandungan dilahirkan, mereka sudah mencari nafkah, membesarkan aku gitu. Jadi di saat mereka tua nanti, aku yang akan bekerja keras untuk membanggakan dan membahagiakan mereka gitu. Jadi gantian di saat orang tua kita sudah tua, di saat orang tuaku sudah tua, aku yang akan bekerja dan membahagiakan mereka gitu di hari tua mereka nanti, insya Allah. Oke. Deskripsikan 3 kata yang menggambarkan kepribadianmu. 3 kata yang menggambarkan kepribadianku. Jadi sabar, orangnya sabar, cuek, dan yang ketiga pemalu. Oke, wah ternyata ada pertanyaan tambahan. Jadi sebenarnya bukan 10 pertanyaan tapi 11 pertanyaan. Apa kata-kata motivasi darimu yang bisa membangkitkan semangat orang-orang yang sedang berjuang? Jadi kata-kata motivasi untuk orang-orang yang sedang berjuang hari ini adalah semangat terus, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, karena hidup memang butuh perjuangan gitu. Hidup butuh kerja keras, karena pasti kita tahu semua yang ingin kita capai tentu tidak bisa dicapai dengan instan. Pasti itu membutuhkan proses yang panjang
gitu. Jadi ya hidup memang butuh perjuangan dan butuh kerja keras gitu. Jadi kalau kita mengalami kegagalan, jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa, karena yang namanya berjuang ya pasti ada gagalnya gitu. Nggak mungkin nggak pernah mengalami yang namanya kegagalan, karena ya gagal itu ya sebenarnya bukan sesuatu hal yang buruk, tapi justru gagal itu adalah pembelajaran untuk kita untuk bisa bangkit lagi dan berjuang lagi gitu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetap semangat dalam meraih mimpi, dalam mengejar cita-cita, semangat terus. Kalau kamu lelah, kalau kamu capek, beristirahatlah sejenak gitu. Jadi gini, kalau kamu capek, kalau kamu lelah, beristirahatlah sejenak, bukan berhenti gitu, tapi beristirahat sejenak. Setelah kita beristirahat sejenak, memulihkan kembali stamina tubuh kita, merefresh kembali semangat kita, baru setelah itu kita melanjutkan perjuangan kita lagi gitu. Karena kalau beristirahat ya itu hal yang wajar, karena ya manusia ya butuh istirahat gitu, karena kita juga bukan robot yang bisa melakukan segala sesuatu tanpa beristirahat. Kita juga manusia butuh istirahat. Jadi kalau lelah, kalau capek, beristirahatlah, bukan berhenti gitu. Jadi setelah beristirahat, lanjutkan lagi perjuangannya gitu. Oke guys, itu dia tadi 11 pertanyaan yang sudah dikumpulkan dan dijawab. Terima kasih banyak sebelumnya yang udah memberikan pertanyaan ini. Terima kasih untuk yang menonton juga vlog ini. Terima kasih banyak dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you the next vlog. Bye bye.